Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ilaina abdahul mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadata ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana muhammadinil muqtafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ala atharihim iqtafa, amma ba'd. Faya ayyuhal musallun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kembali khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan juga kepada para jemaah sekalian agar sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya iman dan takwa merupakan satu-satunya kunci untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan untuk menjadi penuntun bagi kita semua umat manusia kepada jalan yang apabila kita tempuh jalan tersebut maka akan bermuara kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dipesankan, diajarkan dan dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah bagaimana kita membangun kerukunan antar umat beragama, membangun kerukunan antar umat seagama, yang semuanya ini adalah bagian dari cara kita menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa segala perkara yang mengakibatkan kepada perpecahan, segala perilaku yang mengakibatkan kepada permusuhan, tidak lain dan tidak bukan hanya akan menghantarkan kita kepada amarah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika kita melakukan itu terhadap saudara kita yang seiman, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengaitkan rahmat yang akan Ia turunkan dengan ketakwaan dan juga perdamaian yang kita lakukan di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya setiap mukmin adalah orang-orang yang bersaudara, kendati pun kita tidak memiliki persaudaraan sedarah, akan tetapi keimanan mempersatukan tali persaudaraan kita. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian kelak dirahmati oleh Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seringkali kita menerjemahkan ketakwaan hanya sekedar salat kita saja. Seringkali kita menerjemahkan ketakwaan hanya bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita saja. Seringkali kita menerjemahkan ketakwaan hanya dengan sekedar wirid di sepertiga malam atau bertahajud dan lain-lain sebagainya, yang semuanya itu meskipun secara tidak langsung memiliki manfaat yang mutaaddi, manfaat yang tersebar berkat doa kita yang diijabah oleh Allah, namun seringnya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dan puasa hanya sebagai nafa' qasir, manfaat yang hanya akan kembali kepada diri kita saja. Lantas kemudian kita lupa bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan saudara kita, memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita, memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan membangun azas saling memaafkan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu pun semuanya sejatinya adalah bagian dari takwa, dan rahmat Allah pada ayat yang telah kami sampaikan tadi amat sangat bergantung dengan bagaimana kita memperbaiki kualitas hubungan persaudaraan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Mari sama-sama kita lihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang pertama kali beliau urus, yang pertama kali beliau lakukan adalah bagaimana mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, adalah bagaimana mendamaikan orang-orang yang ada di Madinah, karena sesungguhnya apabila perdamaian telah dapat diwujudkan, rahmat Allah Subhanahu wa taala tinggal mengikuti dengan menjadikan negara ataupun daerah tersebut menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang nyaman, menjadi negeri yang masing-masing antara pejabat dan juga rakyatnya saling bersinergi dan berkonsentrasi untuk bagaimana memajukan bangsa tersebut pada perkara-perkara yang bukan hanya sekedar kenikmatan duniawi semu semata, tapi bagaimana kenikmatan yang Allah anugerahkan pada negeri tersebut menjadi wasilah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pula bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendati pun diberikan begitu banyak terangan, kendati pun diberikan begitu banyak rasa sakit, kendati pun diberikan begitu banyak ujian dan cobaan melalui orang-orang yang menyakiti hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan rasa sakit yang dahulu mereka berikan kepada baginda Nabi pun lantas melupakannya dan seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dendam yang membekas, maka sudah barang tentu tidak akan ada seorang muslimah yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan. Andai kata dendam di dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada dan nyata, maka tidak akan pernah ada seorang sahabat yang bernama Abu Sufyan, yang mana kedua-duanya adalah sosok yang dahulu tidak pernah bosan untuk memberikan cacian dan makian pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dipandang oleh Rasulullah bukanlah perilaku masa lalunya, namun bagaimana setiap orang memiliki kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap kesalahan kita diajarkan untuk bisa saling memaafkan dan mempererat tali persaudaraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil wuqufi baina yadayil malikid dayyan. Amma ba'd, fa ya ayyuhal musallun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu wa ta'ala fi 'ulah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha lil mu'minina ta'mima wa qala lahum mukhbiran wa mu'allima, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
وصل اللهم على آل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا خصوصا سائر بلدان المسلمين آمنين مطمئنين تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم أيدنا وأيد سلاطيننا ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا فيما يجري به القضاء. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين ودمر اليهود الصهيونيين الغاصبين الظالمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اكشف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والوباء والأسقام والأمراض والشدائد والفتن ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المنكوبين المكروبين المظلومين من المسلمين. اللهم انصرهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا فيما يجري به القضاء وأزل عنا شر الطاغين والحاسدين والمعتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمركم بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.